Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ayat yang barusan saya tadi baca terkait tentang doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat dan aku akan mengabulkan, menjawab siapapun yang berdoa kepadaku. Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Lebih jelas lagi, doa adalah ibadah. Doa itu adalah minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Sedangkan perintah minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Sama-sama menggunakan kata perintah, namun doa adalah sebuah permohonan. Doa adalah permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan menggunakan kata perintah, doa itu bukan mendikte Allah. Doa itu adalah lebih kepada seorang hamba menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu adalah ibadah. Maka siapapun kita, berdoa kapanpun, dimanapun, dan niatkan doa itu adalah ibadah untuk menunjukkan rasa butuhnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya saat kita berdoa boleh minta apa saja kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, yang hadisnya dinukil dalam kitab Al-Mudabihat Listi'dadil Yaumil Mi'ad, yang syarahnya disebut dengan Nasaikhul Ibad, juga dinukil di dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi terkait tentang doa. Kata Allah, kalau hambaku berkumpul dari golongan jin dan manusia dari awal sampai zaman akhir, dari zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir, dikumpulkan di satu tempat. Kemudian masing-masing dari hambaku berdoa kepadaku. Bahkan satu orang mintanya tidak satu. Seandainya aku kabulkan semuanya, itu semua tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, terkecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan samudra, kemudian jarum itu diangkat, maka air yang nempel di jarum itu tentu samudra, diambil seember dua ember nggak ngaruh. Itulah gambaran kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Allah mampu mengabulkan, Allah bisa menuruti apa maunya hambanya. Sekalipun Allah mengabulkan semua permintaan hambanya, Allah bisa. Jadi pada prinsipnya kita boleh berdoa dan meminta kepada Allah sebanyak apapun. Dan kita boleh minta apapun. Tapi walaupun kita boleh minta apapun kepada Allah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa. Bagaimana apa yang kita harus minta kepada Allah. Walaupun pada prinsipnya boleh minta apa saja, maka skala prioritas apa yang harus kita minta diajarkan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini antara aku dan hambaku dan baginya yang dia minta. Maka Allah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim. Sebaik-baiknya doa adalah minta hidayah, minta terus dibimbing oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Saya akan coba merujuk pada butiran hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah mengatakan sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah
adalah agar kita mampu melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Allah. Kalau Allah perintahkan kita untuk sholat, maka mintalah kepada Allah agar kita mampu menjalankan sholat. Kalau Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka mintalah kepada Allah agar kita mampu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi sebaik-baiknya doa adalah minta kepada Allah agar kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk menjalankan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ini dicontohkan oleh hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an misalnya. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Coba kita perhatikan apa yang diminta oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, kakek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah perintahkan kita untuk sholat. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku adalah orang yang senang menjalankan sholat. Ini adalah doa yang terbaik. Doa yang orientasinya adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah. Allah perintahkan kita sholat, mintalah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mau sholat. Bersyukur, Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, dan seterusnya. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nabi Sulaiman diberikan anugerah harta yang melimpah, bahkan kekuasaan menjadi raja. Maka Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Allah perintahkan kita untuk sabar. Itu juga dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana, dan seterusnya. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku untuk bisa sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh minta apa saja kepada Allah, tapi mintalah kepada Allah untuk kita bisa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, doa yang sering kita panjatkan setelah kita sholat tarawih, yaitu doa kamilin. Coba kita perhatikan satu-satu, kita bahas satu-satu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah imanku, iman kami, iman yang sempurna, iman yang kuat. Tentu ini adalah doa yang sangat baik karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Doa yang orientasinya bukan duniawi, tapi doa yang orientasinya adalah ukhrawi. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang kuat. Walil faraidhi muaddin. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku bisa menjalankan apapun yang kau fardukan. Ini konteksnya sama seperti tadi. Apapun yang kau fardukan, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalankannya. Kalau engkau perintahkan kami puasa, berikan kekuatan kepada kami untuk mau dan mampu puasa. Walil faraidhi muaddin, walis sholati hafidin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa menjaga sholat. Karena sholat engkau perintahkan. Ini doanya luar biasa bagusnya. Waliz zakati fa'ilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mau menunaikan zakat. Baik zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal. Kalau Allah tidak menolong kita, mungkin kita punya harta yang sudah mencapai nisab, tapi kita tidak mau mengeluarkan zakatnya karena sayang. Karena dianggap kalau dikeluarkan zakatnya, nanti berkurang. Padahal zakat itu secara bahasa zakah. Zakah itu artinya bertambah. Kalau kita punya harta, kemudian sudah mencapai nisab, kita keluarkan zakatnya, maka insya Allah harta kita akan ditambah. Bisa jadi ditambah banyaknya, kuantitasnya, boleh jadi ditambah keberkahannya. Bapak Ibu sekalian, maka siapapun yang sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, maka keluarkan zakatnya. Ini waktunya. Tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan merayakan Idul Fitri. Barang siapa yang puasa sebulan penuh, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pahala puasanya, puasa tarawihnya akan gantung. Maka untuk sempurna ibadahnya kita di bulan Ramadan, waktunya mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Waliz zakati fa'ilin.
walima indaka talibin. Ya Allah, jadikanlah kami mencari apa yang ada di sisimu, apa yang ada di sisi Allah, pahala. Apa yang di sisi Allah, ridho. Yang kita cari dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini tentu bukan tujuan duniawi. Saya melakukan puasa, saya melakukan tadarus Quran, kita melakukan kebaikan-kebaikan apapun, tujuannya adalah agar kita mendapatkan pahala dan puncaknya agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walima indaka talibin. Kita lebih tertarik dengan balasan yang sudah Allah janjikan kepada kita dari sekedar masalah yang bersifat duniawi. Walima indaka talibin wali afwika rojin. Ya Allah, jadikanlah kami yang orang yang selalu berharap maafmu. Wali afwika rojin. Wali afwika rojin. Kita sangat berharap untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dawamkan, terutama sekali di 10 hari terakhir, maka bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tentu kita berharap setelah kita selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita berharap betul seluruh dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh sangat celaka, sangat disayangkan orang yang ketemu dengan Ramadan. Ramadannya selesai, bulan Ramadannya selesai, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena yang lain puasa, dia tidak puasa. Yang lain tarawih, dia enggak tarawih. Yang lain tadarus Quran, dia enggak tadarus Al-Quran. Yang lain i'tikaf, dia enggak i'tikaf. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Jadi wali afwika rojin. Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kalimat doa itu adalah kalimat jawaban Nabi atas pertanyaan putrinya yang tercinta, yaitu Fatimah Az-Zahra. Wahai ayah, wahai Rasulullah, kira-kira bacaan apa yang terbaik untuk kita baca saat kita i'tikaf atau di 10 hari terakhir? Maka Rasulullah mengajarkan doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wali afwika rojin wabil huda mutamasikin. Ya Allah, terhadap petunjukmu jadikanlah kami berpegang kepada petunjukmu. Petunjuk Allah itu apa? Al-Quran dan sunnah pokoknya. Nanti turunannya ada ijma', ada qiyas, kemudian lagi ada adat sahih, huruf sahih, ada syarak mangqoblana, ada qaulus sahabah. Kalau kita belajar ilmu fikih tentu kita tahu pembahasan tentang ini. Betapa pentingnya kita dalam menentukan satu kebijakan hukum, kita beristinbat. Ahli fatwa itu beristinbat, berijtihad. Yang menjadi pegangan pokok adalah Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kemudian ada syarak mangqoblana, ada qaulus sahabah, ihtihsan, dan seterusnya. Walaupun ini antara ulama dan lain, seperti adatus sahih atau huruf sahih itu juga menjadi perdebatan, atau ihtihsan juga menjadi perdebatan, ikhtilaf perbedaan ulama. Tapi yang tidak menjadi perbedaan ulama, dasar pokok itu adalah Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kita harus berpegang kepada Al-Quran. Bagaimana caranya kita berpegang kepada Al-Quran? Maka kita belajar Quran dan hadis melalui ilmunya ulama. Ulama yang mendalami Al-Quran, ulama yang mendalami hadis. Kadang-kadang ada jargon, marilah kita kembali kepada Quran dan sunnah. Bukan kalimat itu salah, tapi kalimat itu tidak tepat. Kalau itu ditunjukkan kepada orang awam. Kenapa? Orang awam mana bisa? Baca Quran aja nggak bener bacanya. Belum lancar. Bagaimana dia akan mengambil satu kesimpulan, kebijakan hukum dari Al-Quran langsung, tidak lewat ulama. Maka ini juga menjadi penting untuk kita bermadhab. Bermadhab Imam Hanafi, bermadhab Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Dengan kita bermadhab, itu artinya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, perspektifnya imam-imam madhab, madzahibul arba'ah. Mereka adalah mujtahid mutlak. Nanti setelah mereka ada mujtahid fatwa. Wabil huda mutamassikin. Wafid dunya zahidin. Ya Allah, jadikanlah kami zuhud dalam urusan dunia. Maksudnya zuhud itu apa? Lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Lebih mengharapkan apa yang di sisi Allah daripada urusan dunia. Orang yang zahid dalam urusan dunia, saat dia berdoa, yang dia minta bukan harta, yang diminta bukan duniawi, yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan bahwa
Orang yang kalau berdoa selalu minta, yang diminta adalah duniawi selain Allah, maka seolah-olah dia menganggap selain Allah itu lebih penting. Padahal Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki segalanya. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, maka kita mendapatkan semuanya. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau kita kehilangan Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Wa fid dunya zahidin. Zuhud dalam urusan dunia. Orang kaya yang zuhud banyak, yaitu orang kaya yang dermawan, orang kaya yang tidak sayang untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Itu orang kaya yang zahid, orang kaya yang zuhud. Tapi banyak juga orang miskin tapi cinta dunia. Gak punya duit tapi kebanyakan ngayal. Gak punya duit tapi ngayal. Saya kalau punya ini, punya itu, miskin. Tapi dia cinta dunia. Terakhir Bapak Ibu sekalian, karena kalau dibahas semuanya adalah waktunya sangat panjang. Wa fil akhirati raghibin. Dan terhadap urusan akhirat raghib. Raghib itu artinya semangat. Raghib itu grecep. Raghib itu regep. Kalau untuk urusan akhirat kita harus semangat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan duniawi hanya numpang lewat. Dan kebahagiaan atau kenikmatan duniawi dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, nilainya tidak ubahnya seperti sebelah sayap nyamuk. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat grecep, sangat semangat dalam urusan akhirat. Satu contoh misalnya, kalau dia berangkat ke masjid jalannya cepat. Kenapa? Karena dia semangat ibadah. Dan itu merupakan salah satu kesunahan. Kalau kita berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, jalannya cepat. Disunahkan jalannya cepat. Untuk membuktikan kita semangat untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa sabu jagat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pendek doanya tapi sangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita bisa amalkan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.